Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maba'ad, teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semakin panas saja teman-temannya tentang ungkapan-ungkapan yang dilontarkan pada para habaib ini yang diucapkan oleh ulama-ulama Nusantara yang ada di Indonesia ini. Salah satunya yaitu ulama yang sangat gencar, Kiai Imanuddin, yang sangat gercepnya membantah nasab palsu dari kaum Ba'alawi ini. Dan tidak sedikit juga teman-temannya, teman-teman dari para YouTuber mereaction video-video khurafat dari kalangan Ba'alawi ini, sehingga membuat Habib dari Yaman ini kalang kabut dan mulai kepanasan, sehingga mereka merasa tidak nyaman lagi. Dan semoga saya teman-temannya di dalam upaya kita selama ini yang gencar memberantas palsuan dari nasab para habaib ini membuahkan hasil, sehingga kaum Ba'alawi ini mengaku bahwa mereka bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Apalagi di dalam sejumlah video mereka banyak sekali penghinaan-penghinaan kepada ulama-ulama Nusantara yang ada di Indonesia ini teman-temannya. Sampai-sampai ada Habib yang mengatakan menjadi Habib itu lebih mulia daripada menjadi ulama. Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Wow. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama, bagus. Tapi kalau benci Habib, percuma. Cinta ulama, bagus. Tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib, percuma. Ada lagi seorang Habib yang mengatakan telapak kakinya Habib yang jahlul sekalipun, yang kotor, itu lebih mulia dari sorbannya para ulama. Ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Di antaranya Ustadz tak punya akhlak, Ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Kecong kiai kak, kacong, nggak bakal dipakai kiai, bukan makai, tapi mata. Mata, kiai, kayak kacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang muliakan. Dan jelas ini suatu penghinaan teman-temannya kepada ulama-ulama kita yang ada di Nusantara, terutama di Indonesia ini. Dan di sini teman-temannya ada pernyataan lagi dari seorang Habib. Kalau saya mengatakan ini gelarnya Habib K-pop teman-temannya, karena dengan gayanya yang rambut pirang dan berkata yang sangat kasar, jadi lebih pantaslah saya mengatakan bahwa ini Habib K-pop yang penampilannya mirip-mirip orang Korea katanya. Dimana di sini Habib Bahar bin Smith dengan congkaknya mengatakan di dalam sebuah ceramahnya itu menyindir-nyindir ulama-ulama yang ada di Indonesia ini. Habib Bahar bin Smith ini mengatakan ada ulama yang seperti anjing. Nauzubillah teman-temannya. Perkataan seperti ini tidak pantas sama sekali suatu yang diucapkan oleh seorang Habib, apalagi katanya Habib itu keturunan Rasulullah SAW. Dan perkataan anjing ini seolah-olah menyamakan manusia dengan binatang. Dan di sini teman-temannya kita akan menyimak perkataan dari Habib Bahar bin Smith ini yang menyinggung para ulama yang ada katanya ulama mirip-mirip seperti anjing. Alhamdulillah. Coba kita simak teman-temannya. Yang saya maksudkan itu ulama yang lurus, kalian ikuti. Ulama yang istiqomah, ulama yang nggak bisa disogok, ulama yang nggak bisa disuap, ulama yang tidak pernah mengkhianati umat. Jangan ikut ulama-ulama anjing. Habib Bahar ini mengatakan jangan mengikuti ulama-ulama yang anjing. Maksudnya ulama yang seperti apa teman-temannya? Ulama yang seperti anjing tersebut. Apakah pantas sebutan seorang ulama itu dinobatkan sebagai binatang? Yang namanya ulama itu pasti warasatul anbiya teman-temannya, pewaris para nabi. Tidak mungkin ulama yang benar-benar lurus itu sama yang diucapkan oleh Habib Bahar ini. Lanjut. Loh, Habib kok bilang ulama anjing ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Seram teman-temannya perkataannya. Ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing. Nauzubillah. Sudah tidak pantas lagi teman-temannya ini digelari seorang Habib. Ya apa susahnya teman-temannya berkata baik, apalagi ini sedang berceramah di depan jamaahnya. Tentu jamaahnya bisa menilai teman-temannya mana yang disebut ulama, mana yang bukan. Dia sendiri sebenarnya tidak pantas teman-temannya digelar ulama. Kita lanjut lagi.
Dan saya bisa kasih dalil kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Anjing masih lebih mulia, saudara-saudara. Loh, Habib Anjing lebih mulia. Alhamdulillah teman-teman ya. ngomong begitu. Iya, saya ngomong begitu. Kenapa? Ada yang nggak terima? Berarti ulama anjing itu kalau nggak terima. Perkataan seperti ini teman-temannya itu tidak pantas dilontarkan oleh gelar yang dijulukinya sekarang, yaitu seorang Habib. Yang namanya para ulama itu pasti warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan ini malah Habib Bahar dengan seenak jidatnya mengatakan ulama mirip-mirip seperti anjing. Dan di sini kenapa teman-temannya saya kurang setuju dengan gelar dari para habaib ini. Kebanyakan para habaib ini banyak sekali yang berkata-kata kotor dan tidak sesuai dengan gelarnya yang disematkan, yaitu seorang habib. Karena seorang muslim itu pasti bisa menjaga lisannya, walaupun sekesal-kesalnya kita atau sebenci-bencinya kita, tidak patut kita mengatakan orang tersebut dengan perkataan yang kotor, apalagi seorang ulama dikatakan seorang anjing. Meskipun teman-temannya kita benci dengan ustadz tersebut atau kiai tersebut ataupun ulama tersebut, apa salahnya kita berkata baik dan berkata santun, karena yang kita benci tersebut bukanlah sosok orangnya. Seharusnya yang kita benci adalah perbuatannya. Tidak mungkin manusia itu ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Dan menyikapi perkataan dari Habib Bahar bin Smith tadi yang mengatakan ulama itu mirip-mirip dengan anjing, sudah saya jelaskan teman-temannya, yang namanya ulama yang lurus itu adalah pewaris para nabi atau warasatul anbiya, yang darah mereka itu darahnya beracun teman-temannya. Tidak pantas orang ulama kita hujat dengan sedemikian buruknya. Antum sudah mendengar al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Apa artinya mewarisi? Mengambil ya sesuatu dari yang mewarisi, disampaikan kepada setelahnya. Jadi para ulama tugasnya hanya apa? Mewarisi saja. Ya, tidak berhak bagi dia untuk mengubah agama ini, menambah-nambah agama atau mengurang-urangi agama. Itu bukan hak mereka. Walaupun saya mereaksikan video-video tentang kekeliruan para ulama, tidak pernah teman-temannya saya berkata kotor tentang pribadi ulama tersebut. Dan sebenarnya teman-temannya masih banyak lagi video-video tentang kasarnya ceramah dari Habib Bahar bin Smith ini. Bukan hanya video ini saja, karena di dalam video-video lain saya telah menyimak banyak sekali ucapan-ucapan dari Habib Bahar bin Smith ini yang berkata kotor dan pastinya tidak patut untuk kita contoh. Jadi di sini teman-temannya kenapa orang yang banyak yang sudah sadar dan tidak percaya dengan para habaib ini. Salah satunya mereka banyak sekali menghina para ulama, lalu mereka bercerita khurafat dan sering berkata-kata yang kotor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.